Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama dan pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita dapat menghirup udara segar dan bernapas sampai saat ini. Dan tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan sampai ke alam yang terang menerang ini yang kita rasakan pada saat ini. Tidak memperpanjang kata mukadimah, perkenalkan nama saya Devin Saprianto dari Prodi D3 Elektronika. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Putri Gemalasari selaku dosen matkul kewarganegaraan. Dan langsung saja masuk ke presentasi saya, yaitu hak asasi manusia. Mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya, apa sih hak asasi manusia? Apa itu HAM? HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Tujuan pelaksanaan hak asasi manusia adalah untuk mempertahankan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat negara dan mendorong tumbuh serta berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional. Kasus yang pernah terjadi yaitu kasus penyiksaan di penyidikan Keliti Gedong Kuning, Jogja, yaitu polisi diduga salah menangkap dan melakukan kekerasan terhadap 5 terdakwa di Yogyakarta dalam kasus kejahatan jalanan Keliti yang menyebabkan satu orang meninggal dunia April silam. Lewat panggilan video dari dalam lembaga masyarakat, seorang remaja mengaku mengalami kekerasan dari oknum polisi yang menangkapnya. Remaja itu langsung saja ditangkap dan disuruh mengakui tentang kejadian tersebut sekitar jam 12.30 malam. Ketika itu juga tiba-tiba matanya dilakban dan dipukuli sampai pagi. Remaja tersebut mengalami bahwa dirinya dipaksa mengakui kesalahan yang tidak dia lakukan. Sementara terdakwa lain mengaku dipukul di bagian dada dan perut. Selain itu, dirinya ditodong penyidik dengan senjata api agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Dan di sini teman-teman bisa menyimpulkan bahwa di sini kita disuruh jujur untuk mengakui kesalahan, padahal kesalahan itu tidak kita lakukan. Dan pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus ini adalah kasus tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Konvensi menentang penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Terdapat pelanggaran HAM yaitu hak atas bebas dari penyiksaan perlakuan yang tidak manusiawi sebagaimana dijelaskan pada pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Cara agar pelanggaran HAM tidak terjadi lagi. Mungkin bisa teman-teman lihat, yang pertama, supremasi hukum harus ditegakkan, meningkatkan mutu kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Contohnya, membuat video-video animasi tentang HAM, apa saja yang terjadi di HAM, dan cara diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengoptimalkan peran lembaga lainnya selain lembaga tinggi negara. Contohnya, polisi, TNI, atau aparat lainnya. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat serta lembaga politik. Di sini kita sebagai orang tua atau masyarakat saling mengingatkan aja. Kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran
bernegara kepada seluruh masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal. Contohnya di sekolah, guru dituntut untuk mengajarkan atau larang-larangan yang bersangkutan dengan HAM. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme pada lembaga-lembaga pertahanan. Selanjutnya, penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal itu contohnya sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, rendahnya kesadaran diri sendiri. Terus sikap tidak toleran. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya polisi udah menjadi aparat negara malah menyalahkan kekuasaan. Contohnya di kasus yang pertama tadi, salah tangkap atau menyalahkan orang lain tanpa bukti. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Selanjutnya, penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya, kesenjangan sosial dan ekonomi. Dampak pelanggaran HAM. Yang pertama, hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun untuk pelanggaran HAM ringan. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, hukum pidana untuk pelanggaran HAM berat minimal 10 tahun. Yang ketiga, sedangkan dalam KUHP yang baru disahkan, hukuman pidana dan pelanggaran HAM berat adalah 5 tahun. Mungkin kesimpulan yang saya sampaikan tersebut adalah HAM itu adalah hak asasi manusia yang harus dipertahankan atau dijunjung tinggi oleh masing-masing kita. Contohnya di acara pemilu itu kita disuruh memilih salah satu paslon. Itu adalah hak kita. Nggak bisa orang mengatur-atur kita untuk pilih ini, coblos ini. Nggak bisa kayak gitu. Itu adalah hak kita yang terlibat di HAM. Mungkin itu aja yang bisa saya simpulkan. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan, itu adalah kita manusia, nggak terliput lah dari masalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.